Oke, kembali lagi di mobile programming. Jadi hari ini kita akan kembali lagi belajar tentang bagaimana pemrograman di Android itu sendiri. Jadi kita akan belajar hari ini kita belajar bagaimana sebuah data ditampilkan dalam bentuk list atau dalam bentuk tampilan data yang berurut yang kita ambil dari sebuah array. Jadi banyak cara, salah satunya dengan menggunakan list view. Nah, cuma list view kemudian mulai ditinggalkan karena Google sendiri memunculkan sebuah recycle view. Ya, jadi nanti kita akan lihat perbedaannya seperti apa dan kira-kira konsepnya bagaimana. Oke ya, kita masuk ke teori dulu. Oke ya, jadi kita masuk ke teori dulu. Jadi kalau kalian tahu, jadi ini ibaratnya sebuah ini ya, sebuah tampilan dari sebuah handphone. Oke ya, jadi kalau ada sebuah data, misalkan kita punya data, kita misalkan punya data kendaraan ya. Nah, dari data kendaraan itu kita misalkan punya nama kendaraan, terus kemudian kita juga punya foto, terus kemudian kita punya deskripsi dari kendaraan yang kita punya. Nah, misalkan kita memiliki data 10 atau 10 buah yang kita akan tampilkan. Nah, jadi kalau dulu mungkin teman-teman pernah belajar bagaimana konsep array. Jadi data itu kita masukkan ke dalam array, terus kemudian kita lakukan perulangan dengan menggunakan for salah satunya, terus kemudian kita ulang dan kita masukkan ke dalam tampilan layar yang sudah kita buat atau desain dari XML yang sudah kita buat. Nah, jadi recycle view itu kalau di Android itu dia tergolong si widget. Nah, jadi dia widget yang bisa menampilkan data dalam bentuk list. Nah, jadi perbedaannya antara si ini kita anggap list view ya, list view, terus kemudian ini recycle view. Oke ya, jadi kalau si list view oke. Oke ya, jadi ini misalkan yang di sini adalah list view, yang ini adalah si recycler. Oke ya, jadi kalau di list view kita misalkan punya 10 data nih. Nah, jadi dia akan menampilkan atau memunculkan semua data. Jadi kalau kalian tahu si list view itu, jadi kita punya objek atau punya item, akan dibuat atau ditampilkan di array ya mungkin ya. Jadi di array atau ditampilkan keseluruhan data walaupun yang tampil hanya misalkan 6 data. Contoh misalkan dia punya data 10, yang bisa tampil hanya 6 gitu misalkan. Nah, ini misalkan
Nah, kalau kalian belum kebayang tentang list view itu kalau di email, jadi tampilan email kita kalau di Android itu menggunakan list view. Oke ya, misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8, kita tambah atas 9 10 ya. Jadi misalkan ini kita punya ada gambar di sini, terus ada keterangan, ada gambar, ada keterangan, ada namanya, kemudian ada deskripsinya. Sama ini juga, begitu seterusnya ya. Jadi kalau kita punya 10 data, dia nampilnya 10 sebenarnya, cuma yang terlihat di layar 6. Jadi kita bisa nge-scroll ke atas maupun nge-scroll ke bawah. Nah, tapi permasalahannya, kalau seandainya datanya jumlahnya 1000 atau bahkan kita punya data yang jumlahnya sangat banyak, kelemahannya dia akan menampilkan 1000 ke bawah. Total dari keseluruhan yang ditampilkannya adalah 1000. Jadi membuat aplikasi kita lebih sedikit berat. Nah, berbeda dengan si list view, kalau si recycle view, jadi yang ditampilkan hanya yang bisa dilihat di layar plus dengan batas atas, terus kemudian dengan batas bawah. Jadi misalkan dia ada 6 data atau 10 data, yang ditampilkannya mungkin hanya 8. Nanti kita scroll. Nah, jadi si recycle view itu lebih canggih dibandingkan dengan si list view. Jadi objek yang dibuat itu hanya dibatasi seukuran layar aja, terus kemudian mungkin di beberapa di atas dan beberapa di bawah. Jadi selanjutnya kalau dia nge-scroll, dia akan memunculkan item atau objek yang tidak terlihat. Nah, itu perbedaan antara si list view dan recycle view. Nah, di recycle view itu sendiri, kalian ada beberapa gambaran dari penerapan si recycle view itu sendiri. Jadi yang pertama, kita harus memiliki data source itu sendiri. Jadi data source, jadi kita juga butuh yang disebut dengan adapter ya. Jadi adapter atau view holder. Terus kemudian kita juga punya si recycle view itu sendiri. Jadi ini berfungsi sebagai layout manager. Nah, dari data source adapter kita harus memiliki kelasnya atau pemodelannya, jadi layout itemnya. Nah, jadi kita bagaimana kita nge-layout item-item yang kita sudah pakai. Nah, jadi si recycle view atau si layout manager ini banyak pilihan ya. Jadi kalian bisa pakai secara list atau secara grid ataupun secara card, atau bahkan dia susunannya tidak seragam. Jadi contohnya kayak ini, kalian menampilkan sebuah data dengan menggunakan list, bukan list view ya, jadi recycle view cuma komponennya list, jadi seperti ini. Atau kalian mau tambahkan sebuah gambar yang berisi grid, jadi kalian bisa pakai sebuah grid view. Atau kalian mau isi gambar plus dengan penjelasannya, itu bisa kalian pakai yang card view. Nah, kalau si adapter sendiri ya, jadi dia mengatur tampilan. Jadi bagaimana dia mengatur tampilan dari dataset yang kita punya atau data source yang kita punya ke layout XML-nya kita. Jadi tiap data yang ada di data source ini bagaimana dia menampilkannya ke
layout itemnya kita melalui si adapter itu sendiri. Nah, kita juga bisa menambahkan beberapa data. Jadi hari ini kita akan buat datanya secara statis. Oke ya, jadi kalau kita bisa ringkas. Jadi yang pertama yang kita akan lakukan adalah tentunya memanggil plugin si atau dependensi si recycle view itu sendiri. Terus kemudian setelah kita punya dependensi, kita perlu mendefinisikan datanya kita. Jadi kita punya data apa saja. Oke, jadi data source-nya. Nah, setelah kita punya data, kita perlu juga memunculkan model datanya. Nah, atau yang lebih dikenal dengan pujunya. Oke, setelah itu kita butuh layoutnya. Nah, layout yang berisi baris-baris dari item recycle-nya. Oke, terus jadi setelah ini selesai, baru kita buat kelas adapternya. Nah, setelah buat kelas adapter dan kelas view holder ya, untuk menampilkan itemnya. Nah, baru kita mau menggunakan atau menampilkan datanya itu menjadi apa, entah menjadi list atau menjadi grid atau bahkan menjadi tak beraturan, atau mungkin dengan menggunakan card atau tampilan yang lainnya. Nah, si adapter ini sendiri kita perlu pasangkan yang disebut dengan bidding. Binding. Nah, agar nanti tampilan dari data yang kita punya, datanya itu tampil di layout yang kita sudah akan buat. Oke ya, jadi itu beberapa hal yang kita akan lakukan. Oke ya, jadi pertama kita ambil plugin, terus datanya, baru kita masuk ke model data, baru kita nge-layout, kita buat adapter. Oke, kita sekarang ke coding. Oh ya, kalau contoh programnya saya buat ini. Oke, kita buka dulu contoh programnya ya. Oke ya, jadi terus kemudian kita running dulu. Oke ya, jadi kita tampilkan di Nox-nya, kita running dulu. Kita masih menunggu Gradle build-nya masih running. Oke, dia sudah proses install. Nah, launch activity. Jadi kita akan menampilkan sebuah data.
Jadi kita akan menampilkan sebuah data. Jadi data ini ya, jadi kita punya data kendaraan. Nah, jadi pertama kita punya judulnya. Setelah kita punya judulnya, kita punya gambarnya, terus kemudian kita punya deskripsi singkatnya, terus kemudian kita ada button buy. Nah, jadi kalau button ini diklik, dia masuk ke detail gitu misalkan, boleh ya. Jadi itu data. Nah, pertama yang kita buat adalah kita definisikan dulu kita mau pakai recycle view. Setelah itu baru kita panggil si data yang kita punya, atau kita buat datanya dengan menggunakan data statis. Oke, lanjut. Oke, jadi kita file seperti biasa ya, file new project, terus kemudian kita pilih empty, next. Misalkan kita kasih nama aplikasinya belajar atau showroom atau card list apps. Jadi kalau kalian mau pakai list yang lain juga boleh ya. Finish. Oke ya, jadi kita sudah punya sebuah aplikasi. Jadi kita namain tadi Carlist Apps. Jadi kita punya layout, terus kita punya main activity. Pertama tadi kita sudah sampaikan bahwa kita akan mendefinisikan dulu list view yang akan kita pakai, atau dependensi yang akan kita pakai ya. Jadi kita cari di build Gradle. Nah, jadi kita akan mengambil sebuah dependensi dari untuk menggunakan recycle view. Jadi di dalam ini ya, kita cari dulu di Androidnya, kita ngebrowse, kita cari browser dulu. Oke, recycle view. Oke, jadi kita pakai, nah ini ya library-nya. Nah ini, oke, kita tinggal copy paste, kita bawa ke Android-nya kita. Sorry, kebanyakan. Oke, ini tanda petik 1. Oke ya, jadi kita sudah menggunakan si recycle view. Nah, kita juga akan memanggil dari card view-nya. Jadi kita pakai yang card view. Kita cari lagi. Jadi di sini ya,
di dependensinya kita juga mencari tentang card view ya. Implementationnya kita copy, kita bawa lagi ke sini. Oke, ya jadi setelah itu semua kita sinkronisasi. Oke ya, jadi sudah semua. Jadi konfigurasi juga sudah. Kita masuk ke data. Jadi kita siapkan dulu datanya. Jadi kita akan menggunakan data yang mana dan kira-kira data yang kita punya apa. Oke ya, kita ke value, terus kemudian kita pakai data statis, kita punya string. Jadi kita buatnya di string array aja. Jadi kita punya string array. Nah, namanya misalkan data list nama kendaraan ya. Nah, terus oke ya. Nah, di setiap string array untuk itemnya adalah kita pakai item. Nah, jadi ini tinggal kita copy paste. Oke ya. Nah, misalkan kita punya 7 data, 6 data lah. Jadi kita punya 6 data. Nah, terus kemudian kita copy paste lagi. Nah, jadi seperti yang ide tadi di awal, kita punya nama, kita punya deskripsi, terus kemudian kita punya list image dari itu. Nah, masing-masing item ini tinggal kita isi. Nah, jadi biasanya saya nyari di beberapa situs. Jadi di beberapa situs yang kita bisa copy paste datanya. Contohnya misalnya kita masuk ke Wikipedia. Oke, kita masuk dulu ke browse. Oke, jadi misalkan kita mau cari data Oke ya, jadi misalkan kita mau cari sebuah data dari Wikipedia ya. Jadi misalkan kita mau cari data kendaraan. Nah, jadi kita mau pakai list dari data kendaraan. Misalkan kita mau pakai, kita cari aja ya Ferrari. Ini kelebihan nih Ferrari. Kita pakai yang 458. Nah, ini 458. Oke ya, jadi kita punya nama ya, pakai latihan aja. Kita punya nama, kita punya deskripsi singkat, terus kita punya gambar ya. Jadi kita copy paste ya. Jadi ini kita copy, terus kita masuk ke Androidnya kita, terus di list nama kita masukin namanya. Terus yang kedua kita butuh deskripsinya. Jadi kita butuh deskripsinya ya. Jadi kita ambil yang singkat saja. Oke, misalkan sampai sini aja. Copy, terus kemudian kita bawa ke deskripsinya. Oke, terus kemudian gambarnya kita copy alamatnya. Di sini ya, klik kanan di gambarnya ya. Biasanya di browse itu ada copy image address. Jadi kita mau copy alamatnya.
Jadi kita klik gambarnya, klik kanan, copy image address. Oke, kita dapat alamatnya. Nah, setelah itu kita bawa ke coding lagi, kita bawa paste di bagian list image-nya. Oke ya. Nah, jadi itu semua datanya. Jadi kalian silahkan diisi secara manual di setiap itemnya. Jadi saya sudah siapkan data juga, jadi tinggal saya copy paste data dari aplikasi yang sebelumnya untuk mempercepat saya coding. Jadi kalian kalau mau silahkan di copy paste data atau cari di beberapa website, tidak harus Wikipedia. Jadi kalian mau pakai data yang mana juga bisa. Oke ya, jadi saya sudah punya data image, deskripsi, terus kemudian nama. Oke ya, jadi kita sudah punya data source-nya kita. Oke, sekarang kita mau ngedesain. Jadi kita akan ngedesain dari layoutnya kita. Jadi pertama kita di oke ya, jadi kita ke activity main. Kita split aja. Ini kita hapus dulu. Nah, jadi kemarin itu kita belajar tentang bagaimana ngedesain. Jadi di materi sebelumnya ya. Jadi kita kalian bisa pakai konsep desain dari itu sendiri ya. Jadi sekarang kita sementara kita buat dulu si recycle view-nya. Jadi kita mau buat dari recycle view yang kita akan susun ya. Jadi kita mau susun, kita mau buatnya apa. Nah, jadi kita ganti dulu, kita pakai yang relative layout. Terus kemudian dari relative layoutnya itu kita definisikan, kita ambil recycle view. Jadi nah, recycle view ya. Jadi ukuran dan gininya kita masukkan agar ukuran tinggi dan lebarnya mengikuti si ukuran handphonenya kita. Jadi dua-duanya match parent. Terus kemudian dari ukurannya kita juga butuh ID. Nah, jadi kita butuh ID untuk memasukkan atau memanggil data si recycle view itu nantinya. Jadi kita butuh ID, kita misalkan ganti rv card atau rv list card. Oke ya. Nah, jadi di sini selain dia butuh ini ya ID, nah dia juga membutuhkan list itemnya. Jadi kita dari recycle view kita sudah punya list nih, atau list recycle view. Kalau kalian tahu lihat di sini dia ada item 1 sampai 0 sampai 9 di default. Nah, kita butuh sebuah list yang akan kita tampilkan di sini. Nah, jadi kita mau pakai card view. Nah, jadi listnya itu kita akan definisikan di sini. Nah, jadi dia mau item yang mana. Jadi kita pakai list itemnya, kita pakai yang mana. Jadi nah, kita harus buat layout lagi satu untuk menampilkan list dari item mobilnya. Jadi misalkan di layout ya, kita klik kanan di layout, terus kita pilih ingat ya, kliknya di layout, klik kanan new, terus kemudian kalian pilih layout resource file. Dia
Jadi kalian pilih layout resource file, kemudian akan muncul sebuah tampilan. Oke ya, jadi muncul sebuah tampilan, kalian mau menggunakan apa. Nah, jadi kita akan membuat dalam bentuk card view. Jadi misalkan kita kasih nama item mobil ya, jadi kita akan membuat tampilan dari item mobilnya. Terus kemudian ininya kita pilih yang card view. Nah, jadi widget card view. Oke, setelah itu kita pilih oke. Nah, di sini kita akan jadi setelah ini baru kita bisa panggil di activity main. Kita bilang layout item mobil. Nah, jadi kenapa masih kosong? Karena kita belum mendesain si item mobil. Jadi logikanya di sini kita akan ngedesain, akan diulang di bagian ini activity main-nya ya. Oke ya, kita desain dulu di gininya ya, di item mobilnya. Kita split dulu bagian codingannya. Oke ya, jadi ini dia card view. Terus kita kalau kalian mau kasih dia padding juga bisa, atau margin, nah, itu bisa kalian pakai di sini ya. Sebelum kita masuk ke isinya, kita bisa setting dari ininya, apa namanya, ukurannya. Misalkan kita nggak mau ukuran si widthnya ini terlalu lebar atau height-nya kita tidak terlalu lebar. Misalkan height-nya kita mau mengikuti dari kontennya kita, bisa tergantung dari ini kalian. Terus kemudian gravity-nya kita misalkan pakai yang center, jadi dia layoutnya kita taruh di tengah-tengah. Terus dari sini kalau kalian mau pakai margin juga bisa ya. Jadi ini margin top, bagian left, terus kemudian margin right, margin top, margin button. Nah, jadi kita biar tidak terlalu nempel dengan aplikasi. Jadi misalkan kalian left atau kiri sama dengan kanan, atas sama dengan bawah. Misalkan yang atas saya pakainya 10, yang kiri kita pakai 10. Terus margin topnya kita kasih 5. Oke ya, jadi itu biar ada jarak. Oke ya, jadi kita sesuai dengan yang di Nox tadi di aplikasinya. Jadi kita akan membuat, kita butuh image view. Nah, ingat ya, jadi untuk nampilin gambar. Terus kemudian kita butuh 2 text view dan 1 button, dan masing-masing kita akan nge-layout di beda-beda view group. Nah, jadi pertama kita desain dulu di ini ya. Jadi kita pakai untuk menampilkan apa namanya, image view-nya, jadi image view-nya dan text view-nya, kita kasih relative layout. Kita buat relative layout. Nah, jadi di relative layoutnya ini kita pakai transparent, terus kemudian lebarnya kita kasih 300. Oke ya, jadi 300 gede ya, kedua 300.
Oke, terus kemudian kalau kalian mau kasih padding, kita kasih padding, misalkan semuanya kita kasih padding 8. Oke, nah di tengah-tengah ini baru kita masukkan image view dan text view-nya. Jadi kita punya image view, terus kemudian misalkan kita kasih ukurannya, kita tetapkan misalkan 200 dikali dengan 250 gitu. Ini ya, jadi kita punya image view di sini. Terus kita kasih biar nggak nempel di sini, kita kasih margin bottom, kita kasih 5. Oke, terus kemudian ya, kita kasih scale nya itu center ya dia. Oke ya, terus kemudian kalau kita mau biasanya di image itu ada banyak propertiesnya ya. Jadi kalau kita di desain biasanya dia ada ininya apa namanya, image standarnya yang bisa kita pakai untuk ada nggak dia ini bisa kita pakai untuk jadiin default gambarnya. Coba kita cari di jadi kita bisa pakai gambar defaultnya ya. Jadi kalau tidak ada, jadi kita langsung di sini aja. Oke ya, jadi image view-nya tidak perlu kita isikan. Kalau kalian mau isikan, kalian copy paste di drawable-nya seperti cara yang kemarin, kita pakai dia jadi gambar defaultnya. Jadi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Setelah itu kita pakai text view. Oke, terus kita kasih oh ya, ini kita kasih ID juga ya. Misalkan namanya image view gambar mobil. Terus ya ini ID-nya text view, text judul. Kita kasih size-nya misalkan 14 sp. Terus kita kasih margin juga. Ini ya, marginnya ini kita copy paste saja. Terus dari sini kita kasih stylenya. Kita split aja biar kelihatan. Text style kita kasih bold. Nah, kalian bisa lihat text view kita masih di belakang dari image view. Jadi dia menutupi si image view. Jadi kita buat bahwa dia itu di sebelah kanan dan di belakang dari image view. Jadi kita pakai namanya to and off. Nah, kita panggil ID-nya si gambar mobil. Nah, ada ya, dia kanan samping. Terus kemudian juga kita dibuat dia di sebelah kanan. Oke ya, jadi kita sudah punya sebuah text view. Jadi kalau kalian misalkan lihat dia terlalu nempel, ini kita tutup dulu ya.
ini ya terlalu nempel, kalian bisa gedein lap rack-nya, kalian misalkan pakai 15. Nah, jadi kalau udah lumayan besar ya cukup. Terus sama kita copy paste juga untuk deskripsinya ya. Jadi teks kita kasih namanya deskripsi. Oke, terus kemudian ukurannya ini sama dengan kalau dia deskripsi dia kayaknya lebih besar, kita pakai transparent aja. Nah, biar dia lebih besar ukuran teksnya. Ukuran hurufnya biarin sama, atau biar ada pembedaan kita kasih dia di 12 atau di 10 lah. Jadi biar kelihatan antara judul dengan ininya. Oke ya, jadi ini. Nah, cuma permasalahannya dia menutupi atau dia berada di ini ya, apa namanya, dia masih di menutupi si ini. Nah, kita buat dia oh ini tetap ya, end of sama like of nya tetap karena dia di sebelah kanan, cuma dia berada di bawah si TV teks judul. Oke, dia ke bawah ya, jadi dia berada di bawah TV teks judul. Oke ya, jadi itu beberapa gininya ya. Jadi ID sudah. Terus kemudian kita sekarang nge-layout button. Jadi kita butuh button. Nah, cuma biar bisa di atas ini kita kasih layout lagi, kita pakai yang linear aja ya. Linear layout. Nah, yang linear layoutnya kita pilih dengan konten yang kita punya. Kita kasih ID, misalkan layoutnya adalah layout tombol. Terus kita kasih marginnya, kita kasih 15. Terus ininya juga terletak. Oke, terus kemudian orientation jangan lupa. Nah, kita butuh orientasinya secara horizontal karena dia button. Jadi kita buat di sini ya. Terus apa lagi ya? Jadi kayak cukup. Jadi kita bisa tutup. Nah, baru kita buat buttonnya. Button, jadi kita sesuaikan dengan kontennya yang kita punya. Kita kasih ID btn buy atau beli. Terus teksnya buy now atau beli sekarang. Terus teksnya kita kasih 14. Oke, kita sudah punya. Nah, cuma permasalahannya dia menempel dengan ini ya. Jadi kita tinggal ininya ya, si teks yang di atas kita buat dia box. Jadi kita buat dia di atas si nilai layout tombol. Oke. Nah, terus kemudian jadi dia sudah berada di atas, tinggal kita bawa si buttonnya ini, harusnya dia ke bawah. Jadi dia kita buat penempatannya di bawah. Oke, kita buat
dia ke bawah nih ya. Kan parent bottom kita pakai true. Iya, dia ke bawah. Oke ya, jadi kita punya image view, text view button. Jadi ini yang akan kita looping. Nah, kalau dia udah seperti ini, biasanya kalau dia di list view-nya, kita buka di layout activity main-nya. Nah, dia sudah melakukan perulangan ya. Item 1 sub item, item 1 sub item, itu seterusnya ya. Jadi kalau udah benar sampai di sini dia sudah muncul. Kalau belum muncul berarti toolsnya belum kalian definisikan. Gitu ya. Jadi toolsnya kita definisikan bahwa dia menggunakan item mobil itu. Oke ya. Jadi kalau kita masih ingat yang tadi, setelah kita buat data terus desain, kita buat pemodelan datanya. Jadi kita buat data dari kelas atau pemodelan dari datanya ya. Oke, jadi kita buat kelas baru, kita kasih nama misalkan mobil. Jadi kita kasih biasa ya. Jadi di sini di atas ini kita klik kanan new Java class. Oke, jadi kalau kalian saya munculkan dulu. Oke, jadi dia akan muncul seperti ini ya. Jadi oke, jadi kita mau buat Java class, kita kasih namanya misalkan mobil. Kita pilih kelas. Oke, jadi kita punya kelas mobil. Nah, baru kita buat pemodelan datanya. Akan kita punya nama, terus deskripsi, terus kita punya gambar. Oke ya, terus nah baru di sini kita akan klik kanan ya, di bagian ini ya, di bagian mobil.java-nya di tengah-tengah ini, tengah-tengah kurung ini kita buat klik kanan. Nah, terus ada pilihan go to generate show and explore. Jadi kita pilih yang generate. Nah, yang kita generate adalah getter and setternya. Jadi ada construct, ada getter, ada setter, ada getter and setter. Jadi kita pilih getter and setternya. Jadi setelah kita pilih getter and setter, dia akan muncul select field to generate getter and setter. Baru kita pilih semua. Nah, jadi kita sudah membuat modelan kelasnya. Terus kemudian ingat, kita juga jangan lupa mengimplementasikan parse labelnya. Jadi kita buat implement. Nah, jadi ingat, jangan sampai kita lupa membuat implementnya. Terus ini masih error, kita klik di bagian mobilnya, kita klik alt enter. Nah, baru add parse label implementation. Jadi kalian buat, jadi kalian klik alt enter ya di bagian ininya, baru kalian add parse label implementation. Jadi di sini kalian alt enter, dia bisa muncul implement method, terus keterangannya ya. Jadi kalian pilih atau kalian mau pakai yang di lampu ini. Jadi lampu ini juga bisa klik add parse label. Kalau misalkan ALT lampunya tidak ada, kalian klik ALT enter di bagian mobil, ALT plus enter, dia muncul add parse label implementation. Nah, jadi dia akan membuat
sebuah ini ya, metode untuk parse label. Jadi kita akan memasukkan atau mengirimkan data. Oke ya, jadi itu untuk parse labelnya. Oke, kita sudah sampai. Nah, sekarang baru kita buat adapternya. Jadi kita butuh adapter untuk menghubungkan si layout ke model data yang kita akan buat ya. Oke, jadi kita buat adapternya dengan cara klik kanan ya di package utamanya kita. Jadi bagaimana kita buat kelas tadi, klik kanan new seperti biasa ya. Jadi kita buat Java kelasnya. Nah, kita kasih nama, misalkan namanya mobil atau list mobil adapter. Oke, di enter aja. Nah, jadi setelah kita punya adapter ya, jadi kita membuat sebuah list mobil adapter. Oke, jadi kita lengkapi codingannya. Kita pakai dia extend. Jadi kita pilih yang recycle view dot adapter. Kita pakai yang cut view. Terus kita kasih sebuah list. Listnya adalah mobil. Kita buat namanya list mobil. Terus, nah baru kita alt enter di list mobil adapternya, implement method. Nah, jadi list mobilnya kita implement method. Nah, jadi ada pilihan on create, on bind, on get item. Kita pilih OK. Terus list mobil holdernya kita alt enter lagi. Kita buat dia gininya ya, holdernya kita buat create class list view holder. Nah, jadi di bawahnya ada public class list view list mobil holdernya. Terus mesti merah. Nah, jadi tinggal di alt enter make list mobil holder extend. Nah, jadi enter, nah dia akan berubah jadi ini extend recycle view holder. Alt enter lagi. Ada create construct. Nah, jadi tinggal dipilih. Jadi di sini ada alt enter, kalian pilih create construct. Oke, jadi ini ya, ini udah muncul. Kita sudah punya list mobil. Terus kita juga punya beberapa method yang kita pakai dari si punyanya adapter itu sendiri ya. Ada holdernya, ada on bind view-nya, ada get itemnya. Oke ya, jadi codingannya sudah jadi seperti ini. Nah, jadi
Yang pertama kita lakukan, nah, jadi kita list mobilnya ini, kita buat dia di release-nya. Jadi kita punya adapter ya, jadi kita punya jadi ada list view adapter. Kita lengkapi lagi. Kita butuh jadi kita sudah punya metode. Kita ambil sebuah list, jadi listnya, list mobil ini kita buat sama dengan si list ini. Jadi terus kemudian di view holdernya kita buat di view, kita kasih nama view, kita kasih layoutnya dia. Item mobil, jadi kita pakai layoutnya si item mobil. Kita return new. Jadi kita mau ngambil layout si item mobil itu sendiri ya. Jadi kita layoutnya di item mobilnya atau list dari item mobilnya. Nah ini ya. Terus kita juga on bind, kita definisikan pemanggilannya. List mobil dot get position. Terus kita untuk menampilkan gambar kita pakai glide. Jadi kalau kita ke browse, jadi kita glide show image. Jadi ini ya, jadi cara nah ini, jadi kita definisikan implementationnya lagi di bagian Androidnya. Terus sinkronisasi lagi. Setelah
setelah sinkronisasi selesai, kita kembali ke adapternya. Terus kalau kita lihat di dokumentasi di browsernya tadi, bahwa untuk menggunakan kita pakai yang ini. Nah, jadi bagaimana kita memanggilnya? Jadi glide app context, terus kemudian load. Kalau mau ada ukuran, ada override ukurannya. Terus kita mau bawanya ke variabel mana, image view-nya kemana. Terus kalau menggunakan dari placeholder, nah, kita pakai ini misalkan, jadi ada errornya, bisa juga tergantung dari keinginan kita mau pakai yang mana. Nah, jadi kita pakai yang biasa aja. Jadi kita copy paste yang ini, kita kembali ke codingan kita. Oke, nah terus di glide-nya kita alt enter. Sorry, harusnya dia jadi kita glide aja ya. Jadi glide terus alt enter. Nah, jadi dia akan mengimport glide. Terus konteksnya ini kita pakai si holdernya. Oke, terus yang kita load adalah datanya. Jadi kita pakai dari si penamaannya, si wujudnya ya. Jadi kan kita bilang bahwa dia adalah mobil ini. Jadi kita kasih build.get gambar. Kita ambil gambar dari sini. Terus override-nya kita kasih ukuran. Terus kita apply jadi kemana, ke holder dot. Jadi kita holdernya kita, holdernya kita belum definisikan, jadi kita nggak bisa panggil nih. Jadi kita definisikan dulu di holdernya. Kita definisikan dulu. Jadi kita punya variabel image view, akan img gambar, terus text view, kita punya tv nama tadi, terus tv deskripsi, terus kita punya button, bt by. Terus kita panggil img gambar sama dengan item view id. Kita cari, nah ini gambar mobilnya. Terus tv nama,
id dot tv judul, terus tv deskripsi sama dengan tv deskripsi, terus buttonnya sama dengan item view add.id dot beli. Oke, nah baru kita bisa panggil di atas di holdernya, holder dot gambar. Nah, terus kemudian kalau ini, oh ya kita juga harus ngeset gininya ya, teksnya holder dot tv nama dot set text, yang kita set adalah model get nama, terus holder dot tv deskripsi, kita set teksnya mau kita ambil get deskripsi, terus kita on click gitu misalnya holder set on click, terus kita pilih new. Nah ini ya, view on click listener. Nah biasanya ada muncul itu, ada quick page, ada view, kalian enter aja, nah dia langsung keluar. Nah, kita di on click ini kita mau ngapain? Nah, jadi kita misalkan pilih kita mau ngeluarin atau ke detail activity, atau kita mau toast gitu bisa, atau mau buat pesan juga bisa. Jadi nanti kita buat detail activity, jadi saat diklik dia akan masuk ke detail activity. Oke ya, jadi itu dari proses gininya ya, pemanggilannya. Terus kemudian di sini di get itemnya yang kita return adalah size-nya, size. Oke ya, jadi itu ya, jadi itu dari adapternya. Nah setelah selesai barulah kita masuk ke main activity-nya. Jadi kalau di main activity-nya kita akan definisikan array-nya terlebih dahulu. Jadi kita pakai array dari si list yang sudah kita buat di dalam jadi kita akan buat listnya dari array list, string array yang sudah kita buat. Oke, kita masuk ke main activity. Kita buat listnya dulu. Kita punya recycle view ya. Jadi kita di sini punya recycle view. Kita pilih sekarang. Terus kita kasih misalkan SP mobil. Terus kita juga punya array list mobilnya ini ya. Kita kasih nama list dengan new. Oke ya, untuk pemanggilan. Oke, terus pertama
nama kita buat dulu. Kita get release. Nah ini get list. Oke ya, kita kasih nama dia get list. Jadi kalau kalian lihat pada saat kalian ngetik public gitu, ada pilihan release, recycle view, get mobil. Nah, kita pilih yang release. Tapi kalau tidak ada, kalian ketik sendiri release terus ambil mobil, terus kemudian get list, kasih nama, namanya get list. Oke. Kita kasih string karena dia array ya. Dari namanya itu adalah di get resource, get string array. Kita punya string array di sana, get array. Kita punya list nama, terus string data descript. Nah, baru kita melakukan panggilan dengan menggunakan for. Jadi kita bawa dia ke gininya ya. Kita bawa dia ke dalam listnya. Entity 0 terus kurang daripada data nama, panjang data nama ya, berapa jumlah data nama kan sama dengan semuanya. Set nama itu data nama yang mobil dot set deskripsi sama dengan data des mobil dot set gambar sama dengan data gambar ke i. Terus list mobil dot add all here. Terus yang kita return adalah list mobil ya. Oke, terus sorry, ini mobil udah, nama, deskripsi. Oh, ini masih error ya.
create construct. Jadi kita buat construct, nanti di mobil.java nya dia ada constructnya. Oke, terus yang ini oh add dong. Oke, setelah itu baru kita buat dari pemanggilan ininya ya, pemanggilan cut view nya. Jadi kita buat show atau tampil cut. Cycle view, set layout manager, terus this mobil adapter. Oke, jadi ini tinggal kita panggil di atas ini. Di saat dia on create, kita panggil dia di sininya ya. Jadi on create-nya kita tinggal panggil sama dari ininya, tampil cut. Jadi kita tinggal tampil cut-nya, terus kemudian listnya kita dot add all. Nah, ini adalah get list. Ini kita manggil yang ini ya, listnya ini kita buat dia menampilkan yang ada dalam array sini. Oke, harusnya kalau kita running, kita munculkan logs-nya dulu. Kita running. Dia ada error, kita lihat dulu di bagian loggetnya errornya di mana. Oke, kita lihat errornya di sini. Harusnya dia ngambil harusnya dia ambil ini. Kenapa tidak diambil? Release car.
Harvey Liskar. Terus kita buat udah kepanggil tuh, kita run lagi. Oke ya, berhasil ya. Nah, jadi cuma permasalahannya ininya belum tampil karena kita butuh akses internet untuk menampilkan gambar. Oh ya, tadi errornya ada di sini ya. Jadi ini kita belum definisikan ya. Jadi kita belum definisikan bahwa ini adalah di activity mainnya. Jadi ini tambahkan 2 kode lagi filenya, terus kemudian kita kasih fix size nya. Terus untuk di bagian mobilnya agar bisa tampil, kita pakai internet permission di bagian manifest, Android manifest. Kita kasih di atas application uses permission Android permission internet. Oke, jadi kalau kita run lagi ya harusnya dia muncul. Ya, running sukses. Jadi dia butuh Android permission biasanya. Oke ya, jadi muncul gambarnya. Jadi kalau kita drag dia muncul ya sesuai dengan data yang kita punya. Oke, sekarang kita butuh kita coba mengirimkan data dengan parse label kemarin ya. Kita kirim data lagi. Kita buat detail activity. Jadi kita klik kanan di sini ya, seperti biasa, new, terus activity kita pilih yang empty. Nah, terus jadi jangan salah ya, ini klik kanan, new, activity, empty activity. Terus kita kasih detail activity, finish ya. Kita punya detail activity, terus activity detail. Oke, jadi nah di detail activity kita ini ya, apa namanya, kita ngedesain ya satu aja lah. Jadi kita butuh text view aja. Kita pakai linear aja. Terus kita punya text view, kita kasih text size-nya 20 dp, terus ID, TV, nama mobil, TV nama, terus kita kasih stylenya. Oke ya. Nah, jadi sekarang kita buat saat button di list adapter ya. Nah, ini ya, diklik dia akan mengirimkan data ke ini apa namanya, ke detail activity ya. Jadi kita akan membuat dengan menggunakan intent ya. Jadi kita kasih nama intent
intent, misalkan nama intentnya pindah, intent pindah sama dengan new intent. Nah jadi kita di intent ini kita ambil yang konteksnya, terus kemudian kita pindah ke detail activity. Jadi konteksnya kita pindah ke class. Oke, ya jadi itu. Nah terus kemudian kita ngirimin data. Jadi kita ngirimin data, misalkan kita ngirimin data namanya ya, mobil get namanya ya. Jadi kalau kalian masih ingat, ekstra kita kasih namanya, misalkan nama variabelnya adalah nama. Terus kemudian dari nama ini kita ambil dari mobil.get nama. Oke. Terus kalau kalian mau ambil yang lain bisa ya, get deskripsi ataupun get image-nya. Baru kita get content, baru kita start activity-nya ya. Activity pindah. Oke. Jadi dia akan membawa si nama. Jadi nah di sini kita buat di detail activity. Jadi di detail activity itu sendiri kita kita punya satu buah text view. TV nama terus TV sama dengan TV namanya. Oke, namanya TV nama. Oke ya, nah terus kemudian setelah kita buat, kita set teksnya dengan mengambil intent dan string ekstranya. Jadi TV nama mobil set test. Jadi yang kita ambil teksnya itu adalah dari apa? Dari intent. Get intent, terus string ekstranya. Kita lihat nama yang kita buat tadi adalah nih, nama. Jadi tinggal kita panggil nama. Jadi itu ya. Oke, kita coba running. Kita munculkan box-nya. Nah kalau dia diklik yang Ferrari, dia harusnya dia masuk ke detail terus mengeluarkan nama. Terus dia klik Porsche, dia masuk Porsche. Terus klik BMW. Jadi kalau kalian mau detail activity ini, harapan saya kalian ngedesainnya sesuai dengan ini ya, mockup yang di video sebelumnya ya. Oke ya, jadi kurang lebih video ini hampir 1,5 jam. Jadi kita ngodingnya 1,5 jam. Mudah-mudahan kalian bisa melanjutkan lagi ya. Nanti sisanya untuk gambar, jadi tinggal kalian desain di ininya ya. Jadi kalian desain di detail activity-nya. Di sini kalian mau tambahin image, mau tambahin deskripsi, mau tambahin perhitungan di dalamnya. Misalkan dia beli mobil, harganya berapa, tinggal kalian masukkan. Jadi di sini tinggal kalian masukkan desainnya. Ya sesederhana mungkin lah. Kalau bisa pakai mockup yang kemarin juga bisa. Oke, itu dulu dari video kali ini. Mudah-mudahan kalian memahami konsep dari pemrograman dengan menggunakan
recycle view. Nah, jadi tinggal nanti di sini ya. Jadi kalau kalian mau pakai yang card view, jadi pakai yang card view. Tapi kalau kalian mau pakai yang list, ya tinggal buat layout baru, new, terus resource file. Nah, yang ini tinggal pakai yang list. Nah, jadi tinggal kalian pilih yang list view saja. Jadi itu bisa kalian pakai yang mana aja bisa, tinggal pilih. Oke ya. Oke, terus kemudian grid juga bisa ya, jadi grid view juga bisa. Oke, jadi itu sementara pemrograman hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Salam, mudah-mudahan kalian mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih.